Selamat siang pemirsa Metro TV Lampung, kita berjumpa lagi dalam program Ekonomi Corner bersama saya Dominikus Widodo. Program ini didukung oleh IDEC Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unila, Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat, dan Radisson Hotel. Pemirsa Metro TV Lampung, pandemi COVID-19 berdampak buruk terhadap seluruh sektor. Di Lampung, usaha kecil menengah juga sangat terpukul. Untuk mengetahui bagaimana strategi usaha kecil dan menengah untuk tetap bertahan menghadapi badai krisis ini, telah hadir bersama saya Kepala Bidang UMKM Apindo Lampung, Bapak Yayan Sofyan. Selamat siang, Kang Yayan. Selamat siang, apa kabar Mas Id? Apa kabar semua pemirsa Metro TV Lampung? Kang Yayan, seberapa besar sih sebetulnya kontribusi dan potensi UMKM ini terhadap perekonomian Indonesia khususnya di Lampung? Baik, terima kasih. Bicara mengenai UMKM ini bicara mengenai sesuatu yang sangat menarik bagi saya, Mas Id. Potensinya sangat besar, terutama bagi Lampung dalam rangka mendorong yang namanya pertumbuhan ekonomi di tengah pandemik ini. Kita tahu bahwa UMKM ini sebagai usaha mikro kecil menengah. Kalau misalnya dibikin grafiknya dia ada di pondasi paling bawah, tapi dia harus memiliki yang namanya kekuatan dan ketahanan ekonomi. Ini yang akan membuat bagaimana ekonomi di sebuah daerah, di sebuah kawasan akan bisa bertahan lebih tangguh. Inilah kepentingan kita untuk bagaimana kita senantiasa berkolaborasi untuk memberikan yang namanya penguatan terhadap para pelaku usaha kecil menengah, mikro kecil menengah dan industri kecil menengah ini. Dan potensinya sangat luar biasa sekali. Sejak krisis, kalau dulu krisis moneter 98 ya, itu UMKM itu dan usaha kecil itu dikenal lebih tangguh ketimbang perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan konglomerasi dalam menghadapi badai krisis. Kang Yayan, apa yang menyebabkan UMKM ini lebih tangguh menghadapi krisis ketimbang perusahaan-perusahaan besar misalnya, perusahaan-perusahaan konglomerasi? Yang membedakan adalah semangatnya, spiritnya untuk kita memiliki keinginan untuk tumbuh bersama. Semangatnya. Ini yang harus kita selalu bangun, harus selalu kita tumbuhkan supaya kita menjadi lebih hebat lagi dalam menghadapi tantangan krisis kali ini. Semangat apa yang diberikan oleh Apindo kepada teman-teman UMKM yang sedang menghadapi krisis saat ini? Oke, pertama adalah semangat untuk mendorong bagaimana mereka untuk menyadari posisi mereka dan kita saat ini. Yang kedua adalah semangat untuk bagaimana kita bisa melihat sebuah ancaman, sebuah peluang, sebuah potensi, sehingga teman-teman UMKM bersama dengan kita bisa memetakan kemana kita akan bergerak dan kemana kita akan melangkah dan hasil apa yang ingin kita capai. Jadi semangat itu sangat penting ternyata ya? Persis. Makanya sekarang kita membangun narasi adalah bagaimana membangun optimisme. Membangun optimisme untuk kita senantiasa bagaimana kita bisa melakukan inovasi, semangat untuk bagaimana kita bisa membangun yang namanya atau kesadaran untuk beradaptasi, termasuk juga untuk membangun kolaborasi dengan berbagai stakeholder yang ada di Lampung. Kolaborasi dan adaptasi, seperti apa kolaborasi yang harus dilakukan oleh UMKM dengan semua stakeholder? Kolaborasi seperti apa? Kolaborasi yaitu bagaimana kita bisa sama-sama saling melengkapi. Kita tahu di Apindo ini sangat sebuah wadah asosiasi pengusaha yang begitu lengkap. Dari mulai usaha mikro, kecil, menengah, sampai ke perusahaan besar yang ada di Lampung. Untuk menghadapi pandemi ini kita tidak bisa sendiri-sendiri. Tapi bagaimana kita bisa sama-sama melengkapi berbagai macam kekurangan, kelebihan yang kita miliki. Seperti misalnya di perusahaan besar dia memiliki akses pasar yang sangat luar biasa. Sementara di teman-teman UMKM memiliki yang namanya kompetensi produk dan produksi yang juga luar biasa. Keduanya ini bisa digabungkan
gitu kan, termasuk juga dengan bagaimana pemanfaatan channel, pemanfaatan pasar, pemanfaatan akses modal, karena memang UMKM saat ini juga menghadapi berbagai macam kendala untuk bagaimana mereka bisa tumbuh. Salah satunya adalah seperti akses terhadap permodalan, akses terhadap pasar, kemudian juga masalah mengenai kepatuhan, terutama perizinan dan lain sebagainya. Disitulah kolaborasi kita butuhkan, Mas Wiku. Jadi kolaborasi, bukan kompetisi. Kelihatannya itu yang memang kita sadari dan kita harus mulai merubah cara berpikir kita. Kalau dulu kita ketika kita ngeliat wah yang ini dia saingan kita. Sekarang tidak. Kita lihat bagaimana kita bisa bekerja sama untuk menjangkau pasar yang lebih luas, untuk menjangkau kebutuhan volume volume perdagangan yang luar biasa. Kalau misalnya kita bekerja sendiri-sendiri, ini tidak akan membuat kita menjadi lebih besar dan menjadi lebih baik. Oke. Menarik sekali penjelasannya Kang Yayan nih, tapi tahan dulu sebentar. Pemirsa Metro TV Lampung, diskusi akan kita lanjutkan usai jeda berikut ini.